Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Aidil Adhalik Tamrin, NIM S1S12078. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Kalkulus 2 untuk memenuhi tugas mid semester. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dua subtema. Subtema yang pertama yang kita bahas yaitu integral. Sebelumnya kita bertanya-tanya, apa itu integral? Integral merupakan bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Bisa kita lihat di bawah penulisan simbol integral. Integral dituliskan, integral ini merupakan simbol integral fx dx sama dengan fx ditambah dengan c. Untuk contoh soal integral, misalkan contoh yang pertama yaitu integral 6x dx sama dengan 6x, x-nya itu kita pangkatnya itu kita tambahkan dengan 1. 6x 1 ditambah 1 kita bagi dengan 1 ditambah 1 juga, menghasilkan 6x pangkat 2 diper 2. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3, sehingga kita dapat hasilnya yaitu 3x kuadrat. Untuk soal yang kedua, integral dalam kurung 2x ditambah 3 dx. Itu sama, x-nya itu kita pangkatnya kita tambahkan dengan 1, kemudian kita bagi 1 ditambah dengan 1 juga, menghasilkan 2x pangkatnya itu 1 kita tambahkan dengan 1 diper 1 ditambah 1 ditambah dengan 3x, karena x-nya sini pangkatnya 0 kita tambahkan dengan 1 diper 0 ditambah 1 sama dengan x kuadrat ditambah 3x. Selanjutnya yaitu integral tertentu. Integral tertentu biasa digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan fx dan sumbu x dengan batas tertentu. Bentuk simbolnya, penulisannya yaitu seperti di dalam kotak persegi panjang ini, integral a b fx dx sama dengan kurung kurawa fx a b sama dengan fb kurang fa. Untuk sifat-sifat integral tertentu yaitu ada beberapa. Yang pertama, sifat pertama yaitu integral a b kf dalam kurung x dx sama dengan k integral a b fx dx. Untuk sifat kedua, integral a atas b kurung kurawa fx ditambah gx dx sama dengan integral a batas b fx dx ditambah integral a batas b gx dx. Untuk sifat yang ketiga yaitu integral a batas b fx dx ditambah integral b batas c fx dx sama dengan
integral A batas C fx dx, di mana A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Untuk sifat keempat, integral A batas B fx dx sama dengan minus integral B batas A fx dx. Dan sifat kelima, integral A batas A fx dx sama dengan 0. Dan untuk sifat terakhir, integral A batas B fx dx sama dengan integral A batas B f t dt. Selanjutnya kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu materi tentang Riemann sum. Riemann sum pertama kali ditemukan oleh matematikawan asal Jerman yang bernama Bernard Riemann. Riemann sum pada dasarnya jumlah Riemann sum merupakan suatu aproksimasi atau pendekatan numerik untuk mencari luas di bawah kurva suatu fungsi dengan membagi selang menjadi n subselang. Jika n kita dekati sampai tak hingga, maka kita sebut sebagai integral Riemann. Bisa kita lihat di sini, Riemann sum itu untuk mencari pendekatan area di bawah kurva, dengan sigma f xi delta x itu disebut dengan Riemann sum. Sedangkan Riemann integral yaitu integral A batas B fx dx itu disebut dengan Riemann integral untuk memberikan nilai yang pasti area di bawah kurva. Teori Riemann sum ini, jika y sama dengan fx adalah kontinu untuk a lebih kecil dari x, a lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan b. Untuk integral a batas b fx dx sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma i sama dengan 1 batas n fx delta x. Metode Riemann sum ini kita gunakan untuk menemukan area A atau area di bawah kurva. Area bawah kurva ini yang berwarna hijau. Metode Riemann sum ini digunakan untuk mencari luas area A ini atau garis yang di bawah kurva dengan y sama dengan fx untuk a lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan b. Untuk contoh soalnya, misalkan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Kita di sini mencari nilai di bawah kurva, kurvanya itu yang ini. Kita akan mencari nilai yang berwarna hijau ini. Sehingga y-nya itu bisa kita ubah menjadi akar 1 dikurang x kuadrat. Untuk area di bawah ini, di bawah kurva atau yang berwarna hijau ini, kita bisa mencari dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu area di bawah ini kita mencari dengan
rumus integral 0 batas 1 akar 1 dikurang x kuadrat dx sama dengan pi 1 kuadrat dibagi dengan 4. Kenapa dibagi 4 di sini? Karena bangun ini merupakan seperempat dari sebuah lingkaran. Jadi rumus ini merupakan rumus dari lingkaran, yaitu seperempat dari lingkaran. Selanjutnya, yang integral 0 batas 1 akar 1 dikurang x kuadrat dx sama dengan pi 1 kuadrat dibagi dengan 4 sama dengan pi per 4 sama dengan kita mendapatkan nilai 0,785398. Kita telah mendapatkan nilai di bawah kurva ini sama dengan ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua juga kita menggunakan pendekatan pi per 4 menggunakan Riemann sum. Kita bagi menjadi beberapa subinterval. Di sini kita menggunakan 10 interval. Setelah kita menggunakan dan di bawah kurva. Setelah ini bentuk setelah kita bagi menjadi 10 interval, 10 subinterval di bawah kurva. Rumusnya untuk mencari menggunakan Riemann sum itu L sama dengan 0,1 dalam kurung akar 1 dikurang 0,1 kuadrat ditambah akar 1 dikurang 0,2 kuadrat ditambah akar 1 dikurang 0 kali 3 kuadrat sampai seterusnya, sampai akar 1 kurang 1 kuadrat. Sehingga kita mendapatkan pendekatan 0, menggunakan pendekatan yaitu 0,72613. Itu untuk pendekatan di bawah kurva. Sedangkan untuk pendekatan di atas kurva, kita masih menggunakan 10 subinterval dan di atas kurva. Rumusnya sama dengan yang di bawah kurva tadi. U sama dengan 0,1 dalam kurung akar 1 dikurang 0 kali 0 kuadrat ditambah akar 1 dikurang 0,1 kuadrat ditambah akar 1 dikurang 0,2 kuadrat sampai dan seterusnya sampai dengan akar 1 dikurang 0,9 kuadrat. Sehingga kita mendapatkan pendekatan hasilnya 0,82613. Dari kedua cara pendekatan tersebut di atas dan di bawah kurva, kita jumlahkan lalu kita bagi dengan 2. Hasilnya yaitu 0,776. Ini kita untuk mendapatkan nilainya itu yang seperti dikatakan tadi kita jumlahkan. Ini untuk pendekatan di bawah kurva tadi hasilnya 0,72613 ditambah dengan hasil yang di atas kurva tadi 0,82613 kita bagikan dengan 2 menghasilkan 0,778. Angka ini tidak jauh berbeda dengan
ketika kita menggunakan rumus tadi, kita mendapatkan hasilnya sama dengan 0,785398. Sehingga dengan menggunakan dua cara tersebut, kita dapat mendapatkan jawaban yang tidak jauh berbeda. Itulah tadi penjelasan saya mengenai dua subtema integral dan Riemann sum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.